Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Menentukan panjang jangkauan adalah hal yang paling sulit dalam bike fitting. Tidak seperti menentukan ketinggian sadel yang memiliki variabel lebih sedikit. Mencari frame yang cocok dengan jangkauan pun juga sulit, karena ukuran yang dibuat oleh pabrikan sepeda adalah ukuran rata-rata. Dan tentunya tidak akan pas untuk setiap orang yang memiliki ukuran tubuh yang bervariasi. Bahkan untuk tinggi yang sama, belum tentu memiliki jangkauan yang sama. Belum lagi bila mempertimbangkan posisi duduk. Ada yang menyukai posisi agresif, aerodinamis, ada juga yang menyukai posisi yang lebih santai. Walaupun panjang stem mempengaruhi panjang jangkauan, tetapi panjang stem bukan untuk mengoreksi panjang jangkauan yang terlalu besar, tetapi hanya mengoreksi panjang jangkauan secara minor. Saat ini, ada banyak pilihan panjang stem, mulai dari 50 mm sampai 150 mm dengan berbagai sudut. Bervariasinya panjang stem memunculkan pertanyaan, mungkinkah menggunakan stem yang paling panjang atau yang paling pendek? Dan berapa panjang yang ideal? Mari kita bahas. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe, biar kita tambah semangat dalam membuat video. Mempengaruhi penanganan. Mengubah panjang stem tidak hanya mempengaruhi kecocokan dan kenyamanan saja, tetapi juga mempengaruhi dinamika penanganan sepeda jalan raya. Stem yang lebih pendek akan menghasilkan kemudi yang lebih responsif. Stem yang lebih panjang akan menghasilkan kemudi yang lebih stabil. Stem yang panjang akan menambah tekanan pada ban depan karena badan lebih condong ke depan. Ban depan dengan tekanan yang besar membuat ban lebih stabil. Stang pun tidak liar. Di samping itu, stem yang panjang membuat tangan lebih kuat menekan drop bar ke depan, sehingga ban akan cenderung tetap mengarah ke depan. Kombinasi frame pendek dengan stem panjang biasanya dipakai pesepeda dengan orientasi kecepatan tinggi dan menggunakan pelek tinggi. Frame yang pendek lebih efisien karena berkurangnya gaya kelembaman akibat wheelbase yang panjang. Tetapi wheelbase pendek cenderung agak liar, ditambah dengan pelek tinggi yang rentan tiupan angin dari samping. Dengan stem panjang, sepeda akan lebih stabil. Stem yang pendek membuat kemudi lebih lincah. Stem pendek biasanya digunakan oleh pesepeda cyclocross yang lebih membutuhkan kelincahan kemudi. Posisi optimal. Tetapi panjang stem ada batasnya. Kita tidak bisa memilih frame pendek dengan menggunakan stem paling panjang. Batas ideal panjang stem adalah tidak melewati titik tengah roda depan. Bila titik pegangan tangan di drop bar melewati titik tengah roda depan, sepeda berpotensi akan terjungkal. Stem yang terlalu pendek juga menyebabkan roda depan tidak mendapat tekanan yang cukup, sehingga sepeda lebih gampang terbang. Dan kondisi sepeda yang terangkat sangat merugikan pesepeda karena tenaga tidak efisien lagi. Ada cara yang praktis untuk mengetahui apakah panjang stem sudah optimal. Duduklah di sadel sepeda dengan tangan sedikit tertekuk dan posisi telapak tangan berada di ujung drop bar di karet penutup drifter. Kemudian arahkan pandangan Anda ke hub roda depan. Bila hub depan terhalang oleh drop bar, berarti panjang stem Anda sudah optimal. Bila hub terlihat di depan drop bar, itu artinya stem kependekan. Pengaruh stem terhadap busur kemudi. Satu hal yang harus menjadi pertimbangan ketika menentukan panjang stem adalah pengaruhnya terhadap besaran busur kemudi. Stem yang panjang membutuhkan panjang tarikan handlebar yang lebih panjang dibandingkan stem yang pendek ketika ban berbelok pada sudut yang sama. Stem yang pendek memberikan respon yang lebih cepat, tetapi lebih rentan terhadap gerakan tubuh yang kecil, khususnya ketika dalam kecepatan tinggi. Sepeda seperti tersentak yang bisa membuat pesepeda terjatuh. Sebaliknya bila stem terlalu panjang, apalagi melewati titik tengah roda depan, kemudi terasa lebih berat, seperti mobil tanpa power steering.
Akibatnya, tangan lebih mudah capek ketika bersepeda dengan kecepatan rendah. Sudut stem. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah sudut stem. Sudut stem turut mempengaruhi tinggi rendahnya drop bar yang pada akhirnya mempengaruhi posisi duduk pesepeda. Sudut stem biasanya berkisar dari plus minus 6 derajat hingga plus minus 17 derajat. Sudut stem harus dipadukan dengan sudut heat tube. Sudut heat tube root baik biasanya sekitar 73 derajat. Bila Anda menggunakan stem dengan sudut minus 17 derajat, itu artinya posisi stem sejajar dengan permukaan jalan atau tinggi handlebar sama dengan tinggi ujung batang kemudi. Jika Anda menginginkan posisi yang lebih tegak, batang dengan kenaikan positif akan membuat Anda lebih nyaman. Jadi tidak ada sudut yang ideal. Semua kembali kepada selera masing-masing. Jangan meniru pembalap profesional. Bisa karena ngefans berat dengan seorang pembalap, maka semua setting sepeda dia akan ditiru, termasuk panjang pendeknya stem. Hindari meniru settingan sepeda idola kita, karena mereka sudah puluhan ribu kilometer bersepeda dan melakukan latihan fisik yang teratur, sehingga tubuh mereka sudah beradaptasi dengan baik dengan posisi yang lebih aerodinamis, tubuh yang lebih lentur. Bagi pembalap profesional, menggunakan frame pendek dengan stem super panjang sudah biasa, dan kelenturan tubuh mereka pun sudah terlatih. Bila pesepeda amatir meniru idolanya, secara tampilan memang keren, tetapi berisiko mengalami masalah punggung dan leher. Kesimpulan, panjang stem bukan untuk mengoreksi panjang jangkauan Panjang stem bukan untuk mengoreksi panjang jangkauan secara besar, tetapi hanya untuk koreksi minor. Bila Anda harus menggunakan stem 70 mm atau harus menggunakan stem lebih dari 130 mm, itu indikasi ukuran frame Anda tidak tepat. Titik awal panjang stem adalah 100-120 mm dan bisa dikoreksi maksimal lebih pendek atau lebih panjang 10 mm. Pengaruh panjang stem sebenarnya tidak terlalu besar, kemudi yang lebih liar atau lebih berat. Karena seiring waktu, pesepeda biasanya akan lebih cepat beradaptasi dengan panjang stem apapun. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.